Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, panjang, berat secara kuantitatif yang tidak dapat kembali ke posisi semula, seperti panjang batang atau besar daun. Perkembangan adalah proses perubahan sel jaringan atau organ menuju kematangan atau kedewasaan yang bersifat kualitatif seperti perubahan dari bunga menjadi buah. Tahapan pertumbuhan adalah yakni perkecambahan, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, faktor internal yakni genetik menentukan sifat-sifat dasar tanaman seperti ukuran, warna, dan umur. Hormon tumbuhan berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seperti auksin memacu pemanjangan sel, giberelin memacu pembungaan dan pemanjangan batang, sitokinin merangsang pertumbuhan sel dan memperlambat penuaan. Asam absitat menghambat pertumbuhan yang menyebabkan dormansi. Etilen mempercepat pematangan buah. Faktor eksternal yakni cahaya berperan dalam proses fotosintesis dan fotoperiodisme. Suhu optimal diperlukan untuk berbagai enzim secara efisien. Air membantu proses perkecambahan, pembuahan sel, dan fotosintesis. Nutrisi atau mineral seperti nitrogen, fosfor, dan kalium diperlukan untuk pertumbuhan. Proses perkecambahan biji yakni imbisi, pengaktifan enzim, dan pemanjangan sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kefira Sahira Arisani dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan pada hewan dan manusia dengan cara mata tertutup. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia merupakan proses biologi yang dimulai sejak masa embrio hingga dewasa. Berikut penjelasannya. Pertumbuhan adalah proses perubahan ukuran tubuh baik dari segi panjang, berat, volume yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur. Contoh pada hewan: pertumbuhan berat badan anak hewan hingga dewasa. Contoh pada manusia: peningkatan tinggi badan dan berat badan selama masa anak-anak dan remaja. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi pada makhluk hidup menuju kematangan atau kedewasaan, baik dari segi fisik maupun struktur tubuh. Contoh pada hewan: perkembangan katak dari telur menjadi kecebong dan akhirnya menjadi katak dewasa. Contoh pada manusia: perkembangan meliputi bagian fungsi produksi, kemampuan berpikir yang lebih kompleks, hingga kemampuan sosial. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan: 1. Genetik, 2. Nutrisi, 3. Lingkungan, 4. Hormon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian enzim. Enzim adalah
protein yang berperan sebagai katalis dalam reaksi kimia. Artinya, enzim mempercepat reaksi tanpa ikut habis dalam proses tersebut. Enzim bekerja dengan cara menurunkan energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk memulai reaksi sehingga reaksi terjadi lebih cepat. Sifat-sifat enzim: yang pertama, spesifik; yang kedua, tidak berubah; yang ketiga, efisien; yang keempat, dipengaruhi suhu dan pH. Struktur enzim. Enzim tersusun atas apoenzim atau bagian protein dan kofaktor atau bagian non-protein, bisa berupa ion logam atau molekul organik yang disebut koenzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, suhu; yang kedua, derajat keasaman atau pH; yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat; yang keempat, zat-zat pengiat; yang kelima, zat-zat penghambat; yang keenam, inhibitor kompetitif; yang ketujuh, inhibitor non-kompetitif; yang ke-8, inhibitor umpan balik. Contoh peran enzim dalam tubuh. Yang pertama, enzim amilase, contohnya dalam air liur membantu mencernakan karbohidrat. Yang kedua, enzim pepsin, contohnya di lambung membantu mencerna protein. Yang ketiga, enzim lipase, contohnya memecahkan lemak di usus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Rizal Firmansyah, absen 8 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang katabolisme. Katabolisme merupakan rangkaian proses yang terjadi pada tubuh makhluk hidup yang melibatkan pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses ini berfungsi untuk menghasilkan energi yang diperlukan oleh tubuh dalam bentuk ATP. Katabolisme adalah kebalikan dari anabolisme yang merupakan proses penyusun molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana. Proses katabolisme: 1. Pemecahan molekul besar. 2. Pembentukan molekul sederhana. 3. Pembentukan energi. Contoh dari katabolisme adalah 1. Respirasi aerobik, 2. Respirasi anaerobik, dan yang ketiga lipolisis. Fungsi katabolisme: 1. Untuk menyediakan energi. 2. Untuk menghasilkan komponen pembangun. Kesimpulan dari katabolisme merupakan rangkaian reaksi yang sangat penting untuk menyediakan energi dan molekul prekursor yang dibutuhkan tubuh untuk mendukung kehidupan dan aktivitas biologis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anabolisme adalah proses metabolisme yang bertanggung jawab merubah molekul yang sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Contoh anabolisme pada makhluk hidup yaitu fotosintesis. Fotosintesis sendiri terjadi dalam 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat anorganik yaitu H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi bahan anorganik berupa karbohidrat dengan bantuan cahaya. Organel yang berperan dalam fotosintesis yaitu kloroplas. Organel tersebut mengandung pigmen klorofil yang mana membuat tumbuhan berwarna hijau. Kemudian untuk fotosintesis terjadi dalam 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang
terjadi di dalam membran tilakoid, yang mana reaksi terang akan terjadi bila ada cahaya. Kemudian reaksi gelap. Reaksi gelap atau siklus Kelvin terjadi di dalam stroma. Reaksi gelap atau siklus Kelvin berlangsung dalam 3 tahap, yaitu fiksasi dan regenerasi atau sintesis. Selain fotosintesis, juga ada kemosintesis, yang mana hampir sama dengan fotosintesis, namun kemosintesis dilakukan oleh bakteri menggunakan energi kimia. Beberapa bakteri yang melakukan kemosintesis seperti bakteri belerang dan bakteri besi.